Hamdan wa syukranillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Semoga setiap langkah kita dan perjuangan kita dari rumah menuju Taman Tahfidz ini dinilai di sisi Allah sebagai amal ibadah. Karena tentunya datang ke majelis ini pasti penuh dengan lika dan liku. Perjuangan yang hebat bisa datang ke majelis ini. Sehingga Allah tidak tanggung-tanggung, pahalanya pun satu ngangkat derajat, satu menghapus dosa. Ketika kita datang ke sebuah majelis taklim. Apalagi majelis ini kita akan kaji ayat-ayat Allah. Jadi komplit di Taman Tahfidz ini semua, mau Quran dikaji, mau fikihnya dikaji, hadisnya dikaji, bahkan nilai ruhaninya, tauhidnya pun itu ikut dikaji juga, lengkap sebetulnya. Jadi ibu teh sapertos pesantren gitu, pesantren di Taman Tahfidz. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita sore ini sudah masuk dalam satu surat yang bernama surat Al-Qari'ah. Insya Allah pembahasan hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Qari'ah, tentang kiamat ya. Jadi kalau kita lihat ya, ayat-ayat tentang kiamat itu mayoritas umumnya selalu diakhiri dengan tambah butoh. Contoh misalkan Al-Qiyamah, ujungnya apa bu? Tambah butoh ya, tahu tambah butoh nu tak siga kieu tak gitu ya. Al-Zalzalah. Kemudian As-Sakhah, Al-Haqqah, apalagi Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, jelas teman. Hampir mayoritas ayat-ayat yang berkenaan tentang kiamat itu diakhiri dengan tambah butoh. Entah disadari ataupun tidak, kenapa? Saya juga tidak tahu ya kenapa-kenapanya. Yang jelas jika kita lihat ayat-ayatnya itu selalu diakhiri dengan tambah butoh. Al-Qiyamah ujungnya ta. As-Sakhah ujungnya ta. Gitu. Termasuk ini Al-Qari'ah ujungnya juga ta. Kenapa ya? Kalau lihat tinjauannya barangkali hikmah ya. Hikmahnya adalah kenapa diakhiri dengan ta, karena ketika kita baca ayat-ayat ini langsung gitu ya, macam itu langsung kadada gitu, kerasa gitu. Asa gitu, sehingga dada teh langsung asa merasakan engap gitu macam teh. Al-Qari'ah langsung ke dada kerasa gitu. As-Sakhah, karena ayat yang dibaca bukan ayat yang menerangkan sesuatu yang biasa, tapi ayat yang dibaca itu menerangkan sesuatu tragedi yang sangat dahsyat. Jadi jangankan kita mengalaminya, ketika membaca ayatnya pun kita sudah merasakan bagaimana kiamat itu. Ketika baca ayatnya unggul, apalagi nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak pernah merasakan kiamat itu. Tapi membacanya saja itu sampai dada merasa tersentuh. As-Sakhah, Al-Qiyamah, wa Al-Waqi'ah, semuanya diakhiri dengan huruf-huruf yang berat dibaca juga. Karena ayat yang dibaca bukan ayat yang menerangkan kejadian yang biasa, tapi ayat yang menjelaskan tentang kejadian kiamat. Maka ayat yang dibacanya pun ayat yang seolah-olah kita sudah merasakan, padahal belum. Jadi hebatnya Quran ini, mukjizatnya bukan hanya ketika dimaknai, ketika ditafsirkan saja, tapi susunan ayatnya pun itu sangat hebat. Susunan ayatnya unggul, belum membahas tafsir dan penjelasan yang lebih dalamnya.
Tapi dalam membacanya saja sudah merasakan bagaimana kiamat itu. Karena ayat-ayat kiamat sampai tersendak ke hati. Engap gitu macam lagi. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Bahkan kalau ada lihat di YouTube-nya, anu baca Al-Waqiah sampai ke sedih macam teh gitu. Sampai ke nangis gitu. Padahal dia mungkin merasakan bagaimana kiamat itu gitu ya. Tahu sedih gitu, dosanya numpuk gitu ya. Tapi dia tidak mau untuk masuk ke neraka. Jadi sangat sedih sekali ketika membaca Al-Waqiah. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Nah, selain itu, sebelum kita bahas tentang surat Al-Qari'ah, kita sedikit-sedikit dulu mengkaji tentang struktur bahasanya. Ada di sini yang menarik untuk dikaji, apa? Kalimat Al-Qari'ah diulang 3 kali. Al-Qari'ah, terjemah kiamat. Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang disebut dengan kiamat? Coba. Seolah-olah si ganu basa-basi gitu. 3 ayat mananya sama. Kiamat. Apa itu kiamat? Apa yang dimaksud dengan kiamat? Kalau ibu baca ayat pertama saja, itu kan sudah paham, ya kan? Pasti ini pembahasannya tentang kiamat. Tapi sampai diulang 3 kali katanya. Karena yang dibaca, yang diulangi itu sesuatu peristiwa yang besar juga. Matang mau tinggal di jalan tol. Jalan tol misalkannya kurangi kecepatan. Tete bahasa tadi diulang-ulang weh. Itu cukup sekali. Di tengah jalan deh kurangi kecepatan maksimal 60. Kalau itu deh aya bacaan deh maksimal 60. Diulang-ulang. Kenapa? Karena manusia mah sering lupanya, gampang poho gitu. Kudu mineng diingetkan. Matak di jalan tol. Kenapa jalan tol mesti begitu safety-nya? Karena memang jalan tol bahaya, banyak kecelakaan. Supaya diminimalisir ya, tidak banyak kecelakaan, maka pengumuman sering diulang-ulang. Kurangi kecepatan, kekewe 120 ngebut. Kekeh asa ningali eta gitu. Padahal geus maca. Kayak di jalan depan deui maca deui. Kurangi kecepatan maksimal 80. Jangan nyiap lewat kiri, kalau mau nyiap lewat kanan. Kan gitu bahasa-bahasa teh. Tetap nyiap lewat kiri. Padahal sering diingatkan di papan-papan yang ada di jalan tol. Dan itu tidak 1-2. Mungkin puluhan gitu ya. Saya belum ngitung juga. Tapi yang jelas banyak. Kenapa? Karena memang supaya terhindar dari kecelakaan. Begitupun tentang Al-Qiyamah ini. Kenapa sampai 3 kali diulang-ulang? Hikmahnya adalah supaya kita jangan sampai yang mengalaminya ini. Gitu. Nauzubillah kalau kita sampai mengalami ini. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya peristiwa Al-Qari'ah ini. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Bahkan ada yang menarik Bu ya. Jadi bab kiamat mah ya, itu yang dipercaya yang percayanya bukan umat Islam saja. Semua umat percaya juga akan adanya akhir dari ujung kehidupan ini. Bahkan nunyian kiamat, film kiamat 2012 itu kan umat Islam, tapi si bule nanya nama gitu. Pertanyaannya, itu si bule dapat inspirasi bikin film kiamat 2012 di mana? Apakah maca Quran anjeuna? Di mana atuh? Sehingga kepercayaan ada seseorang yang ditunggu-tunggu, gitu ya. Seperti kita kan, sebagian umat Islam di kita ada mempercayai Imam Mahdi. Ada seseorang yang ditunggu-tunggu Imam Mahdi. Kemudian di Yahudi ada Dajjal, ditunggu-tunggu. Hindu pun sama, ada yang tunggu-tunggu. Bahkan mungkin difilmkan ya, Avatar. Itu kan 100 tahun atau 1000 tahun sekali munculnya. Setelah kacau dunia, seseorang yang ditunggu-tunggu datang. Untuk apa?
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi ini. Jadi kepercayaan itu sudah ada, banyak juga. Cuma persepsi yang beda-beda. Bahkan melihat kiamat 2012, itu kan yang disebut kiamat versi si bule tadi, nunjukin film tadi, adalah gunung Everest cair, panas, pemanasan global, sampai meluap ke mana-mana. Gitu ya, itu kan kiamat seperti itu. Tapi kehidupan masih ada. Yang hidup masih ada. Tapi kan kalau versi kita selesai, tidak ada yang hidup, gitu ya. Nanti dihidupkan kembali oleh Allah di dunia yang lain, di akhirat tentunya. Tapi maksud saya adalah kenapa kok pembahasan kiamat saja dibahas juga dalam film? Bahkan ada film juga yang sifatnya Armageddon, yang apa? Meteor jatuh kan? Jadi versi kiamat Armageddon adalah meteor jatuh. Kemudian si astronot datang ke bulan supaya menyelamatkan supaya tidak terjadi meteor jatuh tersebut. Selamat ke dunia teh gitu. Itu kan menjelaskan tentang akhir dari kehidupan itu macam-macam. Tapi pertanyaannya di mana inspirasinya? Gitu. Bahkan kayak mau bahas Adiyatnya, itu ada juga filmnya. Si bule ada juga bikin film juga. Adiyat kan kuda perang. Ada juga war horse war gitu nya bahasa Inggris nanti. Kuda perang pokoknya nama gitu. Ada itu. Di film itu juga dikisahkan, Pak. Suku Dana teh nyerang waktu subuh gitu. Waktu fajar terbit, langsung kita kuda teh dicambuk untuk lari kencang sekencang-kencangnya gitu. Pertanyaan entah di mana ya inspirasi bikin filmnya gitu. Entah itu di Al-Qur'an kah atau memang di mana saya juga tidak tahu. Yang jelas ini jadi bahan apa? Bahan muhasabah di orang lain saja bisa jadi membaca Quran menjadi bahan ilmu. Kok kita yang umat Islam gitu ya tidak menjadikan Quran sebagai bahan ilmu dan inspirasi gitu. Orang lain saja bikin film di Quran heula, bikin tulisan dari Quran dulu. Kok kita yang jelas punya Quran, jelas umat Muhammad, jelas pengikut Muhammad, tapi kok tidak mau mengambil ilmu dari Al-Quran ini? Nah itu tanda tanya besar bagi kita. Pada Al-Quran ayat di bumi, simbol pernikahan, gitu ya. Tapi kok nggak sampai dikaji, gitu. Dikaji dan ditelaah. Kenapa? Karena sumber ilmunya adalah ketika kita mengkaji dan menelaah ayat yang kita baca itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kemudian di sini juga ada yang menarik juga, Bu. Dari ayat ke-1 sampai ayat ke-3 ujungnya ta. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ujungnya ta semuanya. Ayat ke-4 ke-5 sin. Walaupun ada sin kecil, sin besar. Kal farasil mabthus kal mangfush. Jadi sa ujungnya teh. Ayat ke-6 sampai ke-11 ujungnya sama. Ini disebut dalam balagohnya sebutnya as-saja. As-saja itu adalah yang akhir ujungnya sama hurufnya. Kalau di kita mungkin juga pantun gitu ya, ujungnya A, B, A, B, A, B gitu, B, C, B, C gitu. Sama Quran juga kurang lebih seperti itu. Tapi Quran lebih hebat dibandingkan pantun dan syair yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena bukan hanya kandungan bukan hanya struktur bahasanya saja, tapi kandungan maknanya pun lebih dalam. Itu singkatnya seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian saja kita singkat saja. Kita baca sekarang tentang surat Al-Qari'ah. Apa itu surat Al-Qari'ah? Surat Al-Qari'ah ini turun di Mekah. Disebutnya Makkiyah. Yang dimana diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Ya Al-Kautsar dulu, kemudian Al-Qari'ah. Dari segi susunnya, turunnya Al-Quran. Tapi kalau susunan mushaf dibalik kan, Al-Qari'ah dulu, kemudian Al-Kautsar. Tapi kalau susunan turunnya Al-Quran, Al-Kautsar dulu, kemudian Al-Qari'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, penamaan surat Al-Qari'ah ini diawali dengan kata Al-Qari'ah. Maka kenapa surat Al-Qari'ah disebut Al-Qari'ah?
Karena ayat yang pertamanya menyebutkan Al-Qari'ah gitu. Jadi penamaan surat ini diambil dari satu kata yang ada di surat itu. Jika surat Anas, kenapa sebut surat Anas? Karena ada kata Anas di situ. Kenapa sebut Al-Falaq? Karena di situ ada kata Al-Falaq. Kenapa disebut surat Al-Kautsar? Karena ada nama Al-Kautsar di situ. Nah, itu penamaannya. Kemudian yang berfungsi untuk apa? Memberi kesan untuk menakut-nakuti akan kejadian kiamat. Maka kenapa disebut Al-Qari'ah? Karena kesan yang ingin dimunculkan pada surat ini adalah untuk menakut-nakuti. Itu kesannya itu. Maka ketika ibu baca Al-Qari'ah, sieun teu? Atau resep imam baca Al-Qari'ah teh? Resep. Lain sieun. Ketika imam tarawih maca surat Al-Qari'ah teh lain sieun. Mah resep tah kitu tah gancang lah gitu. Karena memang kesannya, justru kesan yang intinya itu adalah menakut-nakutinya itu. Maka kenapa ayat ke-1 sampai ke-3 sama? Kiamat. Apa itu kiamat? Apa yang disebut dengan kiamat? Itu sampai 3 kali. Karena kesannya adalah supaya orang itu merasa takut gitu. Takut tentang kiamat ini. Tapi kita mah maca Al-Qari'ah teh nyantai weh gitu. Nyantai weh biasa gitu. Biasa-biasa wae gitu. Toka Al-Qari'ah maca nu sedih wae biasa weh gitu. Data apa teh isina naon gitu. Nah, itu sangat menyayangkan gitu ya, sangat menyayangkan sekali gitu. Maka sebetulnya apakah menangis ini jadi syarat khusyuk salat? Belum tentu juga. Tergantung dibaca. Amun misalkan dibacana tentang neraka, misalkan tentang yang sedih-sedih, baru bisa sedih. Tapi kalau misalkan tentang Abu Lahab, makanya kudu sedih Abu Lahab gitu. Kan mau bisa sedih Abu Lahab. Tentang Al-Lahab bisa tabat siada Abil Lahabi watab, kan nggak bisa sedih. Sedih bab naona gitu. Sedihnya karunya Abu Lahab mau mungkin kan. Dan memang seperti itu kelakuanana, sesuai dengan balasannya dari Allah. Jadi kan nggak bisa kita untuk menuntut sedih, lantas ketika sholat itu sedih, dah susah memang. Mesti ada pemicu gitu. Pemicunya dah ketika kita paham terhadap apa yang dibaca gitu. Itu minimal. Maka kalau misalkan kita pengen sholat yang betul-betul merasa nikmat ya, sholat tahajud, sholat yang sifatnya sendiri silakan. Kalau sholat berjamaah mah kita kan nggak bisa, ada imam di situ. Imam nggak bisa seenaknya membaca surat, mesti menyesuaikan kondisi makmumna gitu. Jadi nggak bisa. Nah, kemudian kata Al-Qari'ah ini termasuk di antara nama-nama kiamat, seperti Al-Haqqah, itu kan tentang kiamat. At-Tamah tentang kiamat sama. As-Sakhah sama tentang kiamat. Al-Ghasyiyah. Jadi kan ujungnya teh tambah butoh gitu. Al-Qari'ah, As-Sakhah, At-Tamah. Karena memang yang dibaca bukan ayat yang biasa gitu. Jadi kita, misalkan gila, kamu misalkan kita ngadangu hiji nama, pasti kan misalkan dia Kang Bahar misalkan, preman misalkannya, pasti kan kabusieun karena kita tahu siapa beliau ini kan, sudah merasa takut, sudah tahulah dengan nama ini gitu. Begitupun ketika kita baca As-Sakhah, Al-Haqqah, itu karena yang dibaca ini bukan yang biasa, tapi sesuatu yang memang peristiwa yang sangat besar sekali. Kemudian penamaan Al-Qari'ah ini sendiri adalah mengetuk dan mengendor hati tentang kengerian dari hari kiamat itu. Jadi lamun ibu baca Al-Qari'ah nyantai-nyantai wae, berarti can sampai pesan teh itu. Pesan Al-Qari'ah belum sampai kepada kita gitu. Dan kita mah adalah yang paling pokok, asal sholatnya selesai weh naik maca naon wae ge, asal assalamualaikum atos gitu, beres gitu. Tidaknya matak nu paling susah mah punya hijrah gitu. Hijrah itu maksudnya berpindah dari satu kualitas ilmu ke ilmu yang lebih tinggi lagi. Tidak monoton sampai situ aja kualitas ilmunya. Misalkan kualitas sholatnya pun mesti hijrah kepada kualitas yang lebih tinggi. Jangan sampai kita kualitas sholatnya segitu-gitu aja.
Terus ada peningkatan kualitas sholat, peningkatan kualitas baca, peningkatan kualitas pemahaman. Jangan sampai tiap tahun ini segitu-gitu aja. Karena hidupnya kita di sini di dunia adalah sesuatu yang sangat diinginkan bagi yang sudah mati. Itu harus ngantun teh hoyong hidup deui kan? Pengen hidup lagi. Supaya apa hidup lagi? Pertanyaannya, supaya bisa memperbaiki masa lalu. Jadi yang kita ini hidup adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh yang mati. Karena yang mati itu pengen hidup lagi. Supaya apa? Supaya memperbaiki kualitas amal soleh masa lalu. Di zaman Nabi Adam sampai ke ayeuna nu dirindukeun naon hayang hidup deui. Supaya apa? Supaya kualitas hidupnya lebih baik. Bukan ingin menikmati dunia, bukan. Das apa kumaha siksaanana gitu. Mata hayang balik deui ka dunia teh. Sedangkan kita yang dunia malah tidak memanfaatkan waktu. Mata paling susah itu ada hijrah gitu. Hijrah dalam pengertian dari satu kualitas ke kualitas yang lain, itu paling susah gitu. Dan jangan sampai ketika ada yang hijrah, ada yang misalkan dulu punya masa kelam ya, kemudian dia hijrah ke masa yang lebih baik, tong dicie-ciehan, dukung gitu. Karena watawasobil haq, watawasobi sob, kudu saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran gitu. Karena kalau lihat zaman tabiin, ada yang disebut dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulunya punten, dia dulunya punya masa lalu yang sangat kelam. Bukan sahabat, tabiin. Malik bin Dinar itu dulu bukan orang yang soleh, bukan. Tapi kan dia dapat hidayah, hijrah menjadi sahabat tabiin yang sangat hebat gitu. Bahkan Fudail juga sama, gurunya Imam Syafi'i. Dulunya Fudail ini terkenal sebagai orang yang sangat bengis, tapi hijrah menjadi orang yang sangat baik. Jadi jangan sampai kita punya merasa aib tentang masa lalu. Semua juga punya aib masa lalu lah, punya masa kelam yang lalu, tapi itu biarkan berlalu. Kita tatap masa depan, kita perbaiki kualitas yang lebih baik lagi. Nah, kemudian surat ini juga diawali dengan pembahasan tentang kiamat dan kedahsyatan di mana digambarkan manusia begitu banyak tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kan disebutkan di sini, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada saat itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Anai teh naon, Bu? Sakumaha beratna anai teh? Hampang bisanya ditiup ngapung, digitu-gitu ngaceng gitu. Saking naonna hampangna. Berarti kalau di sini maksudnya apa? Manusia ketika itu seperti anai-anai yang bertebaran. Maksudnya apa itu? Nah, di sini dijelaskan maksudnya adalah tentang manusia pada itu sangat hina, tidak bisa apa-apa, hampang we. Tidak bisa nanaon. Siga aneh ditiup ngapung deui, dikieu ngapung deui. Di manusia pada saat itu dalam keadaan lemah, teu bisa nanaon. Gitu. Diibaratkan sebagai anai-anai yang bertebaran. Bahkan ayat selanjutnya kelima, wa takunu jibalu ka ihni mangfus. Dan gunung-gunung seperti apa, Bu? Bulu yang dihamburkan. Maksudnya apa itu? Tentang dahsyatnya kiamat. Gunung sakitu beratna, sakitu nancep naka bumi, tapi bisa ngapung. Komo manusia anu teu bisa nanaon, anu hampang, harga dirian gitu, hina sekali manusia ketika itu. Tidak punya apa-apa. Gunung wae nu nancep bisa ngapung atuh. Gunung nu nancep. Lamun penelitian yang ada kan, gunung teh siga paku kan. Kalau penelitian yang ada, siga ujung nah hungkul we ketingali, kahandap nancep gitu. Eta wae gunung nu sakitu nancepna siga paku bisa ngapung. Komo manusia nu panggedena teh 1 kilo, 100 kilo, hampang bisa 1 kilo mah gitu. Ngapung gitu. Komo gunung nu wah nggak berapa kilo tapi bisa ngapung
Ini menunjukkan tentang dahsyatnya kiamat. Jadi ayat 1 sampai ke 3 tentang kiamat, ke-4 sampai ke-5 menerangkan bagaimana kiamat itu. Nah, sigaki kiamat kurang lebih nanti gitu. Dilukiskan seperti ini, manusia sangat hina, tidak bisa ngapa-ngapain. Gunung Nusa Ketu berat nage bisa ngapung. Kenapa mesti gunung? Karena yang paling berarti gunung di kita mah. Benda yang paling berat itu gunung. Gak ada yang lain. Sok benda naon tupang beratna di dunia di muka bumi ini. Naon, Bu? Nyata gunung gitu. Gunung tupang beratna mah. Gunung wae Nusa Ketu beratna bisa ngapung gitu. Itu menunjukkan bahwa dahsyatnya kiamat ini gitu. Nah, tesieun gitu maca Korea gitu pertanyaan kan gitu. Ya kalau pesan itu nyampe kalau mah pesan itu kan. Nah, tapi karena memang mungkin kita belum paham ya, belum sampai ilmunya, jadi mungkin tidak biasa-biasa aja kayak baca Al-Qur'an gitu. Nah, setelah Allah melukiskan ayat keempat kelimanya tentang bagaimana kiamat ya, kurang lebih seperti itu. Keenam sampai akhirnya adalah menjelaskan tentang proses amal soleh gitu. Yang baik ke surga, yang neraka, yang jelek, yang ke neraka. Neraka apa? Narun hamiyah. Neraka hamiyah gitu. Apa yang neraka hamiyah yang kita bahas gitu. Neraka hawiyah yang di situ ada narun hamiyah, api yang sangat bergejolak di situ. Jadi Allah menjelaskan dulu ayat ke-1 ke-3 menjelaskan tentang kiamat dulu. Apa itu kiamat ini? Nah, kiamat itu juga kieu. Langsung dilukiskan. Tidak dengan definisi. Kiamat adalah ini panjang teuing definisi mah. Mending menjelaskannya dengan ilustrasi. Itu lebih gampang ilustrasi mah. Siga kieu punya usia itu seperti tamu yang dia tidak akan menetap. Simpelnya, usia mah siga tamu yang dia itu tidak menetap. Ya, ai tamu salilana cicing di imah, terbalik deui lah tamuna buah imah gitu. Usia pun demikian. Usia teh mau lama, umur teh mau lila. Diibaratkan seperti tamu. Tan simple, juga lebih dalam maknanya. Dibanding kia, usia adalah dari usia 0 sampai sekian. Panjang teuing definisinya. Maka kalau di Quran ini mayoritas keumuman menjelaskan itu dengan tasbih namanya. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Karena kalau diserupakan gampang. Gitu. Sehingga tadi kan padahal itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Tak itu kiamat teh. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Tak itu kiamat teh. Dilukiskan langsung. Tidak usah kiamat adalah proses di mana panjang. Bukan proses juga kan? Salah juga definisinya. Maka suka dijelaskan dengan tasbih penyerupaan. Lebih gampang dan lebih simple gitu ya. Kenapa? Karena langsung kabayang gitu. Langsung kabayang. Ulama adalah garamnya umat misalkan. Ulama adalah garamnya umat. Uyahna umat. Maksudnya naon, Bu? Sangeunah-ngeunahna tuangan taya uyah kumaha? Teu uyahan. Kumaha teu ngeunah gitu. Tetep kudu uyah. Sabagus-bagus na hiji negeri jeung bangsa, tapi kalau tidak ada ulama, hamba. Maka ulama digambarkan seperti uyah gitu. Uyah mah nya siga nu dibutuhkeun gitu. Siga nu dibutuhkeun padahal dibutuhkeun uyah teh. Nah, itu kan lebih indah gitu, lebih gampang dipahami dibandingkan dengan definisi yang panjang. Mata ku tasbih we simple gitu. Atau seperti ini, apa itu hilal? Hilal itu kan karujunil qadim, seperti tandan yang tua. Tandan ngomong tandan itu pohon kelapanya. Pohon kelapa gitu, tangkal pohon kelapa tandan teh. Ai pohon kelapa lempeng atau bengkok? Maunya ngomong gitu.
bengkok kan pohon kelapa mah tahi lagi gitu bentuknya melengkung gitu, lebih simpel. Jadi mau misalkan hilama tah gitu bentuknya melengkung siga tangkal kelapa, daunna maksudnya bukan tangkalna, daunna, daun kelapana, tandan yang tua atau seperti cau nu pernah lempeng bengkok wae gitu. Tah hilal itu seperti itu kan gampang. Oh geus gitu hilal teh gini kan bentuknya siga C. Nah itu ditasbih, diserupakan gitu. Nah ihwatu iman rahimakum, kemudian kita singkat saja ya penjelasan mufradat. Nah apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah itu merupakan salah satu nama hari kiamat. Dinamakan demikian karena hari itu dapat menggetarkan gitu, disebut qari'ah teh Bu, dan menakutkan hati dan pendengaran. Kata tersebut berasal dari kata al-qar'u yang berarti pukulan yang sangat keras. Tapi datang ngepek orang banyak biasa, we maca qari'ah teh. Gitu. Takuduna nyampe ngegetarkan hati gitu. Baca qari'ah teh. Menakutkan hati dan pendengaran. Tapi sampai detik ini biasa we lempeng, bahkan sanapas aya 2 napas maca qari'ah teh. Qari'ah mah ada kama qari'ah kumaha memaknaina gitu. Macam gacang-gacang ting bacana pan pelan-pelan saja tapi mudah dipahami. Nah itu mesti pesan yang disampaikannya mestinya itu, tapi sayang demi sayang tidak sampai kepada kita pesan itu teh, karena di kita mah ya tadi teh hanya sebagai kualitasnya hanya sampai membaca saja, tidak sampai mendalaminya. Karena memang kalau mendalami mah butuh ilmu yang lain lagi. Ini juga bukan ilmu dari saya. Ini ilmu yang saya baca aja dari buku-buku tafsir yang saya di sini kutip buku-buku tafsirnya di sini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita singkat saja, bisi panjang teuing tiu halaman, intinya singkat saja. Nah, ayat selanjutnya adalah fa amma man saqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya. Berat apa Bu maksudnya? Amalnya. Tapi amal awana aya. Ya amal awana mah. Ngan berat timbangan kebaikannya lebih banyak dibandingkan amal kejelekanana. Kata Allah, fahuwa fi isyati radiyah. Maka dia masuk kepada kehidupan yang abadi, yang diridhoi. Di mana maksudnya kehidupan yang diridhoi? Surga. Jadi timbangan amal solehnya lebih banyak dibandingkan amal jeleknya. Berarti kalau begitu amal jelek pasti aya wae. Aya wae sebetulnya mah. Siapa yang bisa menghilangkan amal jelek gitu? Aya wae amal kesalahan mah pasti. Hanya saja mau nggak kita bertobat? Selanjutnya mau nggak kita memperbaiki kualitas amalnya, jangan sampai terulang kembali. Kan itu pada prinsipnya itu. Kenapa? Karena kalau sampai matahari terbit dari sebelah barat, tobat ditutup, pintu tobat ditutup. Karena sekarang terbit masih di timur kene, nyatos masih ditampi tobatnya. Yang kedua adalah ketika kita masih hidup. Jadi sebetulnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas amal. Bahkan kalau disebutkan, nanti kan kita tuh dihisap. Kalau di surat apa itu? Surat Al-Insyiqaq gitu ya. Di sini yuhasabu hisabai yasir, dan kamu akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Maksudnya ima amal jeleknya nggak saeutik lah dihampura saeutik lah mah tenaun lah dihampura gitu. Ima salah saeutik tenaun lah kan gitunya. Mun sebagai asatid, sebagai guru misalkan ima da salahna saeutik 100 ke nilai lah gitu, dimaklumi gitu. Kesalahan kecil dimaklumi karena kebanyakan mayoritas amal baiknya. Tapi dibalik, lamun misalkan amal baiknya khofat sedikit, amal baiknya berarti amal jeleknya banyak, kumata dimaklumi mual salah salah salapan bener hiji baik 10 100 wah mungkin udah jauh teuing atuh. Maunya salah salapan dimaklumi bener hiji kan wah mungkin dimaklumi mah lamun salah saeutik. Maka kata Aisyah yang disebut yuhasabu hisabai yasir, bukan nggak ada hisab, ada hisab.
tapi hisabnya ringan. Ditanya dengan penuh pemakluman. Imang geus dimaklumi lah gitu, imang teu naon gitu. Dan tidak ada yang 100% semua benar, kan nggak ada. Pasti ada yang suatu saat tergelincir, ada juga. Dan pada saat itu dia bertobat langsung. Gitu. Ada juga yang dihisab dengan hisaban yang sangat berat. Teman, banyak pertanyaan, iya menang di mana? Siga BPK itu mah diaudit gitu. Iya menang di mana? Duitnya mana? Abi mah kantos soalnya dihitau siga gitu. Iya di mana? Bendana mana? Wujudnya. Ini Pak, wujudnya saya tunjukkan. Mana bona? Iya bona Pak. Wah soak gitu. Sangat takut. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngejawab, ya atau sih dibawa ke BPK mah. Memang kudu gitu, BPK mah kudu diaudit kecil-kecil gitu. Hal yang kecil diusah dicokelan gitu. Karena memang supaya kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan banyak yang benarnya, banyak yang baiknya, salah seetik mah tenang salah seetik mah bona fotokopiannya legit misalkan tenang asa aya fotona kan gitu kan, jadi dimaklumi gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali bakal ditanya sampai habis. Wah leweh sih gana kamu tuh ditanya ke BPK mah gitu, atau ku penyidik misalkan ku penyidik di polisi, wah gitu ditanyaannya terus gitu berulang-ulang pertanyaannya eta jeung saha jam berapa gitu, naik mobil naon, bakal diulang-ulang pertanyaannya. Suatu saat ketika pertanyaannya sama akan kecaletot. Nah eta polisi mah yang anu kacaletotna gitu, lain yangan isina sebetulnya, tapi yang anu kacaletot tah ieu geuningan ngapanggih gitu, karena dirinci langsung gitu. Jadi kalau kita punya khofat, amal baik kita sedikit, amal jahat kita banyaknya, ini resikonya fa ummuhu hawiyah, dipicen karena kahawiyah gitu. Bahkan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau di dasar itu alungkeun we eta mah. Dialungkeun langsung fa ummuhu hawiyah mah gitu. Posisi kepala di bawah gitu. Dia alungkeun siga kitu gitu. Fa ummuhu hawiyah teh gitu. Kemudian diulang lagi, wa ma adraka ma hiya, apa yang disebut dengan neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Maka di sini dijelaskan dalam tafsirnya ya, bahwa sesungguhnya jahanam itu ada tempat yang diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu memiliki 7 pintu, tiap-tiap pintu untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi ada pintu-pintunya neraka jahanam macam-macam. Nah di sini disebutkan pintu neraka itu yang pertama jahanam, yang kedua syair, yang ketiga sakor bagi yang sholat kan, yang keempat jahim, yang hutomah teh surat al-humajah, kemudian yang kelima laza, yang keenam hutomah maksudnya, yang ketujuh hawiyah. Nah ini yang ketujuh hawiyah. Jadi sebetulnya bukan tidak ada kebaikan, ada kebaikan kan, nilai kejelekannya lebih banyak amal jeleknya. Jadi jelema jelek itu bukan berarti jelek 100%, nggak ada Bu. Ada baiknya juga. Kan mayoritas mungkin jelek gitu. Begitupun orang baik, bukan berarti 100% baik. Mungkin ada salahnya gitu. Kan salahnya mungkin ditutupi oleh Allah. Dan itu masih nikmat ya. Ketika aib kita masih ditutupi itu nikmat yang luar biasa. Ketika aib kita masih ditutup. Tapi ketika dibongkar oleh Allah aibnya, wah, sedekat tulungan lah gitu. Jadi orang yang hebat itu bukan dia betul-betul hebat, tapi yang disebut hebat itu karena Allah masih menutup aibnya. Karena ketika sudah dibuka aibnya, sehebat-hebat mana jatuh, terus aibnya dibuka mah gitu. Maka orang hebat itu bukan berarti tidak punya aib, tapi aibnya ditutup oleh Allah. Dan beruntung ketika aib masih ditutup. Tapi suatu saat kalau misalkan kita tidak bersyukur, tidak memperbaiki kualitas amal baik, amal soleh kita, bisa jadi aib itu dibongkar oleh Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, singkat saja lanjutkan ya. Nah, apa yang disebut dengan narun hamiyah? Tapi sebelumnya gini, jadi kenapa kok tafsir kudu 4 halaman, yang abi 2 halaman, 4 halaman, dan memang Bu tafsir kudu panjang. Mau bisa tafsir dengan sehalaman gitu. Misalkan nah hanya jeung Ustaz Agung mah 4 halaman wae gitu, panjang-panjang wae makalahna, karena memang pembahasannya tafsir nggak bisa 1 halaman gitu. Karena kita menjelaskan itu bukan versi kita,
Tapi hadis gitu kan, ulama-ulama dulu, salaf, khalaf gitu yang menyampaikannya. Bukan kita, saya nggak punya ilmu untuk menjelaskan tafsir ini, nggak punya ilmu, saya mah hanya menyampaikan apa yang saya baca. Jadi kalau menjelaskan tafsir bisa jadi memang 4 halaman, 5 halaman gitu, untuk menjelaskan satu surat saja gitu. Kalau mungkin satu hadis bisa 1 halaman oke, atau satu tema misalkan bisa 1 halaman. Tapi punten misalnya Pak Agung mah ya panjang-panjang wae makalah punten. Saya sabin hoyong panjang. Kayak pembahasan anak tentang tafsir. Bukan penjelasan yang biasa, karena ya ini kan kita sedang memahami satu surat yang isinya dari Allah gitu. Maka Allah yang berhak menjelaskannya gitu. Jadi harus betul-betul hati-hati dalam menjelaskannya. Itu ya, ingin dijelaskan dulu, maaf. Kemudian selanjutnya, apa yang disebut narun hamiyah, api yang sangat panas itu apa maksudnya? Yang dijelaskan di sini dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam 70 kali lipat api yang ada di muka bumi ini. Kamu ibu ninggalnya di YouTube aya nu pabrik petasan itu nu ancur teh kahuruan itu kan sampai pemilik teh pegawai teh otaknya menguap gitu, ngegolak gitu sampai melepuh hidung gitu si kulitnya segala macam tutung weh hangus eta teh ngan hiji 1 bagian dari 70 bagian api neraka geus tutung teh ku hiji bagian hungkul, apalagi nanti di akhirat kelak di neraka lebih panas deui. Hiji wae sampai tutung imah hancur kan eta abi ninggal videona tuh sampai masih ngegolak gitu si otaknya tuh sesieun pisan saking panasna memang eta teh ngan hiji bagian tina 70 kali lipatna api neraka mah ngan 1 kali lipatnya skis ampun satoya saeutik bis langsung benjol langsung caian gitu kan itu yang saeutik gitu teh dan 1 kali hungkul nya api dunia itu teh kalau api akhirat 70 kali lipatna kebayangnya lamun masak tahu langsung tutung we 70 kali lipat mah masak tahu langsung tutung langsung tutung ya tepat saking panasna mau 1 kali lipat makan uang bisa kene kacai heula manaskeun heula gitu. Tapi lama-lama tetap bakal tutung gitu. Itu api yang ada di dunia gitu ya. Bahkan mau ngagolak kan 100%. Tapi kantos bu ngamanaskeun suhu sampai 1000 Celcius gitu. Panas pisan. Tapi ka leeh si kaca, oh kamu leeh sampai abi kan nuju eksperimen di lab papian. Abi teh kakantunkeun abi teh nya di lab teh kan. Di lab teh kakantunkeun hilap. Salah setting 1000 derajat Celcius. Leeh tama abi tuh. Di kudu gancang lulus kuliah teh gagal deh karena 1000 Celcius kudu nangan 100 Celcius abetnya panas teh ya 1000 Celcius gitu sampai wah panas pisan tapi ka 2 jam tapi nungguan teh nunggu antosan niisna gitu ngambil teh geus rata we tiasa katulungan kaca geus jadi leeh objek saya yang penelitian saya juga leeh atau selesai. Untung lengan tadi asupkan. Abi hampir bu masuk tangan mau diginiin, masukin mau ngambil proyek itu kan hawa nafsu teh ngacang-ngacang lulus saya nyelametkan. Ada sieun teh ya. Terjadi gitu. Sampai 1000 derajat Celcius gitu. Panas teh. Abi kantos gitu eta. Lebih ka ruksak tah. Alatna teh gitu. Nah itu jadi 170 kali lipatnya api yang ada di akhirat kelak gitu. Nah kemudian disebutkan di bawah juga. Nah ini disebutkan ya di hadis Ahmad juga, sesungguhnya api kalian ini merupakan 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ia telah dicelupkan, mesti ditiiskan ya bu. Ia telah dicelupkan ke dalam laut sebanyak 2 kali. Seandainya tidak demikian, niscaya Allah tidak akan menjadikan padanya suatu manfaat bagi seorang pun. Seuneu ini orang mah geus menang ditiiskan 2 kali dicelupkan gitu. Kok Allah teh geus ditiiskeun kan panas kene wae geus ditiiskeun teh duka tuh sangat panas gitunya padahal sudah dicelupkan supaya lebih tiis. Seandainya Allah tidak mencelupkan ke sungai atau ke air
kemana gitu ya, nggak 2 kali, mungkin api itu nggak ada yang bisa memanfaatkan. Bapak tinggal rokok teh langsung beak we sih mana. Mau ngerokok sih langsung beak. Ada ditiiskeun heula ku Allah gitu. Mun ditiiskeun mah langsung beak. Langsung beak. Sekali CF gitu. Sekali dikicekes teh gitu. Kan untung geus ditiiskeun heula gitu. Matak nikmatnya ngerokok sini ngerokok kene nikmat gitu. Coba mun teu ditiiskeun heula mah pes CF langsung. Nah itu jadi sakitu teh seuyuhan geus ditiiskeun ku Allah gitu nya. Kebayang kalau misalkan gak ditiiskeun heula, maka tidak ada satupun yang bisa memanfaatkan api itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian halaman ketiganya, tahukah kalian bagaimana perumpamaan api kalian ini bila dibandingkan api neraka jahanam? Sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih hitam asapnya daripada api kalian dengan 70 kali lipatnya. Hasupna hideung. Wadah, nya panasna 70 kali lipat gitunya, nya hasupnya hideungna 70 kali lipat nu ada di dunia. Coba bayang hideungna kumaha. Mata kan apa orang-orang yang nya puntennya misalkan ada kan penghuni terakhir masuk surga, bisa hideung gitu jamaah teh. Hideung pisan memang. Eta teh orang yang terakhir masuk surga ada. Sudah masuk neraka dulu. Dan yang terakhir diangkat oleh Allah hidung pisan. Kenapa hidung pisan? Ada panas satu. Panas pisan. Seuneuna 70 kali lipat, hasupna hidungna 70 kali lipat dibandingkan hasup hidung nu di dunia ieu. Wah, kabayang hidung pisan tah. Matak ibu masih bisa maca Al-Qari'ah gancang-gancang gitu tentang bab siga kieu. Isinya tentang kieu. Kudu kan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan maca Al-Qari'ah. Isi lagi tentang kieu atuh. Bebet-bebetan Al-Qari'ah teh sanapas. Sedangkan isinya siga kieu siga nu naon siga nu biasa-biasa wae membaca teh gitu. Padahal di sini tentang yang dibacanya tentang sesuatu yang mengerikan gitu, dahsyat gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian di bawahnya api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah. Jadi mau 1000 tahun dipanaskan, apinya memerah. Dipanaskan deui 1000 tahun memutih. Nah, dipanaskan deui 1000 tahun menghitam. Maka api neraka itu hitam lagi gelap. Nya hideung, matak jelema nu asup ka dinya hideung sadayana, gosongnya. Ku api biasanya gosong, komo ku api hideung gitu. Hasupna hideung gosong pisan, ini puguh mah. Nya ngulang hayeun api hideung tapi prosesna 1000 tahun 1000 tahun jadi merah, 1000 tahun jadi putih, 1000 tahun jadi hideung, 3000 tahun hayeun api hideung teh. Karena di kita nggak ada yang bisa membuat api hitam di kita mah. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa membuat api hitam? Di kita mah kan muncul teh kan merah, nya biru semi-semi koneng kan eta we. Nu paling panas naon Bu? Biru, koneng atau merah? Nu paling panas. Oh biru gitunya. Duka tuh. Amun kebakaran naon? Oh, berarti itu panas nu mana? Ya biru gas mah gitu. Ai mun misalkan kebakaran, muncul teh biruna. Entenya merah gitu. Si jago merah, si jago biru. Di pemadam kebakaran ganti lah jadi si jago biru gitu, bukan si jago merah deh. Ya memang merah panas mah gitu. Ya memang kalau kecil-kecil ya biru munculnya, kalau udah api besar merah gitu ya. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian di sini sebutkan sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang mengenakan sepasang terompah yang otaknya mendidih karenanya. Ieu nu paling panasnya. Padahal sukuna anu nincak teh tapi otakna nu ngagolak. Tah kumaha teh kabayang gitu nya. Memang udah susah membayangkan gitu. Ieu mah bukan jelaskeun tapi rasakeun. Tah kieu. Karena kalau jelaskeun kumaha da hese jelaskeun kumaha. Rasakeun tah gitu. Jadi kalau kita yang pengen tahu rasakeun deh kumaha kira-kira kaki yang menginjak tapi otak yang panas ngagolak mendidih. Itu kan neraka doh ya, neraka doh
kalau disebutkan untuk Abu Thalib kan, yang itu teh peruntukan tahun demikian. Menurut Syiah hadisnya dhaif, katanya Abu Thalib Muslim. Abu Thalib itu bukan orang, bukan mati dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan kekafiran ya. Karena orang Syiah mengklaim hadis Bukhari Muslim kan dhaif, gak semuanya sahih. Jadi Narkadohdo dipandang hadisnya lemah karena Abu Thalib, makanya Abu Thalib cina nu ngadukung Nabi Muhammad asup neraka aneh cina. Gitu. Padahal memang begitu keadaannya gitu. Jadi Nabi mah memang dilukiskan bukan sebagai orang yang sempurna gitu. Maksudnya apa? Lahir dalam keadaan yatim, lain zaman wah gitu. Nabi mah lahir teh bukan anak sultan lah gitu, disambut segala macam, bukan, tapi memang di keluarga yang tidak sempurna gitu. Bapaknya udah meninggal, yatim kan, usia 7 tahun ditinggalkan ibunya, diurus ku mangna, wana, pamana, usia gitu dibikin-bikin gitu, sampai tadi ku Abu Thalib diurus sama gitu. Begitu kan Nabi Muhammad mah. Maka sebetulnya kalau lihat surat Ad-Duha, nanti kita bahas surat Ad-Duha, itu sebetulnya tentang menjelaskan tentang Muhammad. Ad-Duha teh, ya Ad-Duha itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Surat Ad-Duha itu sebetulnya di mana Nabi Muhammad dulunya yatim tapi dikukumaha, duluna teu bogana naon tapi dibantuan gitu kan. Fa amma yatima fala takhar, adapun orang yatim tidak boleh dihardik gitu. Kenapa? Sebab engkau juga dulu Muhammad yatim, tapi tidak ada yang menghardikmu gitu. Wa amas saila fala tanha, dan apabila ada yang menanyakan ilmu, maka jangan dihinakan, tong dipeditkeun. Wa amas saila fala tanha. Maka Nabi Muhammad mah kan nanya ke malaikat gitu kan, emang posisinya ku malaikat disebut puntennya bodoh punten teu dijawab kok gitu. Termasuk Nabi mah siapapun yang nanya pasti dijawab. Termasuk pertanyaan Arab gunungnya dijawab ku Nabi mah. Gitu. Walaupun memang etikana dibenarkan lah, jangan begitu. Engkau bertanya ini setelah aku selesai ngomong, sok ngomong apa gitu. Nah, itu kan Nabi Muhammad seperti itu. Ketika menjelaskan ada Arab gunung bertanya, dijawab ku Nabi mah tetap. Kenapa? Karena wa amas saila fala tanha. Memang ada juga menafsirkan wa amas saila fala tanha tukang ngemis, menta-menta. Tapi memang yang paling benar mah bukan mengemis, tapi meminta ilmu. Gitu. Karena Nabi Muhammad juga dulu meminta ilmu kepada malaikat, tidak dikumah-kumahakeun gitu. Punten dan Nabi Muhammad bisa maca, dia bisa nulis, atau Nabi Muhammad umi, tapi tidak ada yang menghinanya tuh. Dijawab ku malaikat teh gitu. Dibimbing ku malaikat tuh sebetulnya. Sampai menjadi orang yang hebat Nabi Muhammad itu. Jadi memang kalau lihat Nabi Muhammad, prototipe manusia memang seperti Nabi Muhammad ini bagusnya gitu. Memang teladan ada di Nabi Muhammad, lahir tidak ada bapak, disimpan di Mekah, usaha zona yang tidak nyaman, perjuangan serangannya memang begitu. Dia bukan anak sultan, bukan lahir kemudian diangkat jadi sultan, tapi proses yang sangat panjang. Begitulah memang gitu. Jadi bukan orang yang hebat, tapi orang yang biasa-biasa, tapi oleh Allah diangkat derajatnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian ke bawah faidah ayat. Nah, ini kita akan menjelaskan faidah ayatnya. Sebetulnya panjang faidah ayatnya banyak, tapi ini setidaknya ada 2 aja dulu. Telah berkata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya orang-orang yang berat timbangannya itu disebabkan mereka mengikuti kebenaran selama di dunia. Timbangan yang tidak diletakkan di dalamnya kebaikan akan menjadi berat. Timbangan yang di dalamnya diletakkan kebatilan akan menjadi ringan. Maka kenapa sebutnya wa amman staqulat mawajinu? Yang menyebabkan beratnya itu apa? Amalnya, amal kebenaran. Namanya amal soleh hampang bu, ngelaksanakan anak atau berat bu? Nyanyi tuh. Tak itu yang membuat berat amal soleh itu. Wa amman staqulat menurut Abu Bakar Siddiq. Wa amman khafat mawajinu, dan adapun yang ringan, maksudnya adalah karena dia ketiadaan amal baik. Hampang, hampa kehidupan itu. Mata punten ayeuna punya ayeuna nama, jangan sampai kita terbawa oleh terbawa oleh dunia ini, isu dunia lah. Apa maksudnya? Bahwa sesuatu itu diukur ku materialistik.
dunia. Kesenangan diukur ku benda atau diukur ku benda. Senang ku benda. Maksud benda itu sebut atau teh ketika kita punya 5 lantai. Yakin bakal atau punya 5 lantai? Belum tentu. Iya nu ngempelana saha? Main listrikna sakumaha? Kudu aya sapam. Kumaha orok kene budakna kudu jaga ketat. Sing jatuh ka tangga, wah mau kankeun gitu. Tapi gitu, kadang-kadang kita malah mengukur sesuatu itu dengan benda. Padahal nggak begitu. Bersyukur, itu yang nilai mahal itu bersyukur. Apapun kondisinya bersyukur aja. Syukur aja gitu. Segini adanya alhamdulillah. Tiasa tuang alhamdulillah. Gitu ya, tiasa ngontrak alhamdulillah. Tiasa ngontrak ke. Sebab nu sanes mah teu tiasa ngontrak-ngontrak acan di jalan. Dina sebenarnya teh kardus gitu sadidinya digerobak jadikan imah gitu. Kita alhamdulillah saja ngontrak tapi masih bisa bayarnya kan, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Maka sebetulnya jangan sampai kita mengukur kesenangan, kebahagiaan itu dari benda gitu. Tidak bisa kita mengukur dari benda gitu. Karena kesenangan itu dari hati. Maka disebutkan bukanlah orang yang kaya itu dengan kayanya banyaknya harta. Yang disebut kaya itu adalah menghajiwa hati, hati yang sangat kaya. Maksudnya apapun kondisinya dia merasa bersyukur kepada Allah. Nah kemudian di bawah, hal itu disebabkan karena kebenaran itu berat, kebatilan itu ringan. Cik, jujur ya bunyi ngawas, gampang atau hesek datang ke dia teh? Yang datang ke dia teh susah atau gampang? Ah gampang we ke dia teh. Wah perilaku gampang. Ketika ibu datang ke majelis taklim, itu mudah melangkahkan kakinya atau susah? Gampang-gampang susah ya. Gitu. Tapi kan karena memang begitu, kepada kebenaran kita susah melangkah, kepada kebatilan gampang melangkah. Nah, matak pada kieu gampang, kieu bisa. Fleksibel dan tubuh manusia mah memang diperuntukkan 2 hal. Untuk memuji bisa, menghina bisa. Kaki ke masjid bisa, jauh di masjid bisa ku kaki mah. Memang dimudahkan dua-duanya. Apalagi kalau kebatilan itu dimudahkan. Kalau kepada kebenaran diberatkan. Karena memang nanti menjadi amal yang sangat berat di akhirat kelak, amal soleh. Ikhwatu iman rahimakum, itu saja bangkai dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.